Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Fernando Longa, NIM saya 20110075, kelas B, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Enterprise Resource Planning pada PT Astra Agro Lestari. Kita langsung saja, kita mulai dari latar belakang masalah. Bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang masalahnya. Di sini kita mulai dari profil dari PT Astra Agro Lestari. Astra Agro Lestari atau AAL yang dirintis pada tahun 1981 memulai bisnisnya dengan memasuki bisnis perkebunan singkong. Seiring menurunnya permintaan atas komoditi tersebut, AAL kemudian mengganti semua perkebunan singkongnya menjadi perkebunan karet. Saat ini, AAL dikenal sebagai perusahaan penghasil Crown Palm Oil atau CPO terbesar. AAL memasuki bisnis CPO dengan mengakuisisi PT Tunggal Praksa Platonim. Dan saat ini AAL telah memiliki hampir 400 hektar perkebunan kelapa sawit dan lebih dari 300 subsidiari yang bermain juga di perkebunan kelapa sawit. Mengelola dan mengontrol bisnis kebun kelapa sawit yang luas mencapai ratusan ribu hektar bukan soal mudah, apalagi site kebunnya terpencar-pencar. Begitu pula kaitannya dengan pengolahan dan pengawasan data atau informasi. Pemanfaatan dan implementasi teknologi IT, informasi TI, yang dipilih harus tepat sehingga bisa membantu perusahaan meningkatkan performa yang berujung pada peningkatan revenue dan net profit. Teknologi yang dipilih oleh perusahaan adalah teknologi yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Artinya, TI tersebut dapat menjadi enabler bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Dalam era persaingan global ini, perusahaan jasa dan manufaktur dituntut untuk bersaing dengan maksimal dengan para kompetitor untuk mendapatkan pendapatan yang lebih agar perusahaan lebih bertahan. Apalagi perusahaan juga harus melakukan respon yang cepat terhadap pasar yang ada dikarenakan tuntutan dari pasar yang bergerak secara dinamis. Selain itu, rantai pasok atau supply chain harus bergerak secara cepat untuk memenuhi kebutuhan mulai dari bahan baku dari pemasok atau supplier sampai barang yang sudah jadi yang berada di konsumen. Oleh karena itu, perlu satu adanya monitoring untuk memantau aktivitas perusahaan untuk memudahkan proses kerja. Salah satu sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggunakan sistem informasi Enterprise Resource Planning atau ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan. ERP dapat berperan dalam memantau proses produksi, ketersediaan bahan material, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan dan sumber daya manusia yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis pengambilan keputusan manajemen. 1.2 Visi dan misi. Untuk visi, yaitu mendeskripsikan tujuan perusahaan di masa mendatang. Sedangkan misinya adalah mendeskripsikan rencana apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi. 1.3 Proses bisnis yang berjalan. Sebagai perusahaan agribisnis besar, jangkauan wilayah AAL cukup luas dari ujung barat Sumatera, Aceh sampai ujung Sulawesi, Morowali. Perusahaan ini memiliki 43 site. Perkebunan sawit AAL terbagi
atas beberapa wilayah, yaitu Andalas 1A atau A1 meliputi 3 site dengan luas 12,6 ribu hektar. Andala 2 atau A2 mencakup 10 site seluas 61.000 hektar. Andalas 3 A3 terdiri dari 3 site yaitu seluas 33.000 hektar. Selanjutnya Borneo 1-3 dari 100.000 hektar dan Sulawesi seluas 185.000 hektar. Kedepannya AL menargetkan bisnis memiliki luas kebun hingga 500.000 hektar. Menurut O'Brien 2005, terdapat 3 peran utama untuk sistem informasi dalam bisnis, yaitu mendukung proses bisnis dan operasional, yang kedua mendukung pengambilan keputusan, dan yang ketiga mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya 1.4 fungsi perencanaan ERP. Ada beberapa fungsi ERP yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama, integrasi antara departemen. Penerapan sistem ERP dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang ada di perusahaan, sehingga proses bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan akurasi proses bisnis. Dengan sistem perusahaan yang terpusat, memungkinkan informasi antar departemen dapat disajikan secara real-time. Dengan cepatnya, pertukaran informasi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan akurasi proses bisnis. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan monitoring. Monitoring antar departemen akan mudah dilakukan dengan sistem ERP. Sistem ERP merupakan sistem terpusat, sehingga ketika perusahaan akan melakukan monitoring, maka perusahaan hanya perlu mengeluarkan satu sistem saja. Itulah penjelasan mengenai pengertian sistem ERP dan fungsinya. Penggunaan sistem ERP sangat cocok apabila perusahaan memiliki proses bisnis yang sangat kompleks. Dengan menerapkan sistem ERP, perusahaan akan memiliki satu sistem terpadu yang dapat terintegritas dengan berbagai proses bisnis. Selanjutnya, keuntungan dari investasi dari perangkat yang dapat diukur oleh perusahaan. Keuntungan yang dapat diukur seperti pengurangan kesalahan pemrosesan, peningkatan throughput atau kecepatan atau rate. Selanjutnya, proses bisnis yang efisien, peningkatan penghasilan, penurunan biaya, penurunan risiko bisnis, kenaikan pangsa pasar, peningkatan kepuasan pelanggan, atau juga bisa untuk mempersiapkan kebutuhan tidak terduga di masa mendatang. Nilai aset yang cenderung naik akan menjadi saran untuk keuntungan yang dapat sewaktu-waktu dicairkan atau ditukarkan dengan sumber daya lain ketika dibutuhkan. 1.6 Kendala implementasi ERP, teknis, budaya, dan politik. Beberapa kendala yang dihadapi implementasi ERP adalah dikategorikan menjadi 3 aspek, yaitu aspek teknis, budaya, dan politik. Yang pertama, aspek teknis. Yang pertama, pengguna software ERP menuntut terminologi istilah yang sama sehingga istilah-istilah dalam produksi, penjualan, dan lain-lain yang digunakan harus dirubah sesuai istilah dalam ERP yang berbahasa Inggris. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen secara tradisional dilakukan dengan menggunakan metode hierarchy dynamic manager, menandatangani tumpukan kertas yang di mejanya dipaksa untuk membuka komputer karena proses approval dilakukan melalui media tersebut atau mode display. Selanjutnya, aspek budaya. Implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan, diantaranya harus aware terhadap pengguna software tersebut. Sebagai contoh, salah satu update data. Selanjutnya, aspek politik. Kendala yang menghambat implementasi berasal dari dalam tubuh departemen IT sendiri dan di luar departemen. Yang pertama, sebagian besar karyawan IT merasa pekerjaan akan hilang karena digantikan oleh sistem tersebut. Hal ini dikarenakan
Sebelum penerapan sistem ERP, bagian IT inilah yang bertanggung jawab untuk membuat aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhan user di semua departemen. Berbagai karyawan dilakukan di luar departemen IT juga merasa terancam dengan berkurangnya kekuasaan karena sebagai pekerjaan akan dilakukan oleh software ERP. Yang kedua, dengan alasan politis tertentu, beberapa unit kerja yang sebenarnya bisa dihapus tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, keengganan user atau karyawan departemen lain pada saat diimplementasi software karena adanya unsur ketidakpercayaan terhadap departemen IT. Ketidakpercayaan tersebut timbul karena ketakutan bahwa data-data atau laporan-laporan rahasia mereka akan diketahui oleh bagian IT selaku administrator. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Yang pertama, analisis sumber daya manusia. Saat ini pelaku bisnis kelapa sawit mempunyai perhatian yang rendah terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada manajemen yang ada. Kebanyakan mereka masih berkonsentrasi dengan perluasan lahan di kebun itu sendiri. Faktor pengawasan yang berhubungan dengan kebijakan pengawasan harga, penyediaan dan proses sangat lemah dan hampir sulit mengawasi jalannya proses bisnis itu sendiri. Solusi dari permasalahan ini adalah menerapkan sistem informasi manajemen perkebunan yang memantau setiap proses bisnis yang berlangsung di industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Dengan aplikasi ini, perusahaan dapat mengintegritas dan mengontrol setiap proses bisnis yang berlangsung, mulai dari perkebunan, pabrik pengolahan, kantor cabang, dan kantor pusat. Perusahaan juga dapat menghitung setiap aktivitas yang dilakukan, membandingkan kondisi sebelum dan keadaan sesudah sebuah aktivitas dilaksanakan. Apabila sumber daya dalam melakukan produksi tidak mencukupi, sistem ERP dapat menghitung berapa lagi sumber daya yang diperlukan sekaligus membantu dalam proses pengadaan. Ketika hendak mendistribusi hasil produksi, sistem ERP juga dapat menentukan cara pemuatan dan pengakuan yang optimal kepada tujuan yang ditentukan pelanggan. Dalam proses ini, tentunya segala aspek yang berhubungan dengan keuangan akan tercatat dalam sistem ERP tersebut, termasuk menghitung berapa biaya produksinya. Dengan adanya pembaharuan dalam bidang IT, memberikan dampak positif pada AAL. Dalam beberapa tahun terakhir, AAL memperlihatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan. Misalnya produksi fresh fruit buns selama 15 tahun terakhir sejak tahun 1992 mengalami kenaikan hampir 15 kali lipat. Oke, untuk ini tidak perlu panjang lebar. Selanjutnya kita lanjut ke analisis perangkat lunak. Analisis perangkat lunak. AAL menerapkan program ERP untuk menangani masalah prior, human resource, financial, dan sebagai program ERP yang digunakan adalah Oracle untuk memproses semua data yang berhubungan dengan sistem yang dimiliki AAL. AAL menggunakan Oracle 9.1 dan Oracle 10.i sebagai database servernya. PT AAL menggunakan software database Oracle untuk kepentingan database servernya. Hal ini lebih dikarenakan Oracle dikenal sebagai software database server skala besar yang mempunyai kemampuan yang baik dalam menangani transaksi data dalam jumlah yang besar dan kemampuan proses data yang cepat. Pada AAL, satu site dilengkapi satu server Plantation Management System atau PMS dan 4 PC untuk kebutuhan input data. Sementara itu, di kantor pusat disediakan satu server PMS, 2 server ERP, 20 unit terminal server lainnya, dan 20 terminal klien. PMS membantu AAL dalam perencanaan tanam dan panel di seluruh perkebunan miliknya, dan dengan mengintegritas graph Geographical Information
dan manajemen sistem atau GIMS, serta penggunaan GPS, maka perencanaan root panel dapat dilaksanakan dengan efisien. Enterprise Resource Planning dan Planning Management System terintegrasi dengan GIMS. Yang selanjutnya C. Analisis kesiapan infrastruktur. Yang pertama, ERP membantu memperlancar proses bisnis dan membuatnya jadi lebih mudah, murah, cepat, dan efisien. Meningkatkan etos kerja karyawan karena proses kerja tersusun sesuai dengan standar operasi perusahaan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, meningkatkan jumlah penjualan karena sistem ERP ini membantu dalam keluar masuknya arus barang. Selanjutnya, menambah daya saing perusahaan karena ERP membantu dalam distribusi produk dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat bagi konsumen. Selanjutnya, mengurangi biaya dari aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Selanjutnya, D. Modul yang diimplementasikan dalam perusahaan. Enterprise Resource Planning adalah sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul software site terintegritas yang mendukung proses bisnis dasar perusahaan. ERP memberikan tampilan real-time atas proses bisnis yang terintegrasi seperti produksi, pemasaran, pemrosesan pemesanan, dan manajemen persediaan yang disatukan oleh software aplikasi ERP dan database umum. Sistem ERP menelusuri sumber daya bisnis seperti kas, bahan baku, dan kapasitas produksi, serta status dari berbagai komitmen yang dibuat perusahaan, seperti pemesanan pelanggan, pemesanan pembelian, pengajian karyawan, dan lain-lain, mencakup seluruh divisi yang telah diatur oleh suatu sistem. Fungsi modul ya. Selanjutnya, fungsi modul. Yang pertama, kualitas dan efisiensi. ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasi dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas serta efisien layanan produksi dan distribusi. Selanjutnya, penurunan biaya. Menurunkan biaya pemrosesan transaksi dan hardware, software, serta karyawan pendukung TI. Selanjutnya, pendukung keputusan. ERP menyediakan informasi mengenai kinerja bisnis lintas fungsi yang sangat penting secara cepat untuk para manajer agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dan dalam mengambil keputusan secara tepat waktu di lintas bisnis keseluruhan perusahaan. Yang terakhir, kelincahan perusahaan. Mengimplementasikan sistem ERP meruntuhkan banyak dinding departemen dan fungsi berbagai proses bisnis, sistem informasi, dan sumber daya informasi. Selanjutnya, ERP software yang digunakan dari PT AAL. PT AAL menggunakan software database Oracle untuk kepentingan database servernya. Hal ini lebih dikarenakan Oracle dikenal sebagai software database server skala besar yang mempunyai kemampuan yang baik dalam menangani transaksi data dalam jumlah besar dan kemampuan proses data yang cepat. Implementasi sistem ERP ini memudahkan masing-masing bagian melakukan rekonsiliasi. Sistem ERP terintegrasi dan tersentral di kantor pusat. Dengan begitu, konsolidasi dan data tidak diperlukan lagi karena setiap site melakukan transaksi yang langsung terkoneksi ke kantor pusat secara real time. Selanjutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan, ERP sangat dibutuhkan perusahaan karena perusahaan memerlukan manajemen biaya yang baik dan akurat, mengingat kondisi komoditi CPO sangat fluktuatif di pasar dunia. PT Astro Agro Lestari menerapkan program Enterprise Resource Planning atau ERP untuk menangani masalah payroll, human resource, finansial, dan sebagainya.
Program ERP yang dilakukan adalah Oracle untuk memproses semua data yang berhubungan dengan sistem yang dimiliki oleh AAL. AAL menggunakan Oracle 9.i dan Oracle 10.i sebagai database servernya. Dengan adanya ERP, manajemen bisa melakukan analisis terhadap perusahaan untuk mengetahui tren dan perkembangan di perusahaan sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai tugas makalah kita tentang penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning pada PT Astra Ago Lestari. Sekian dan terima kasih.